hari ini, dan kita akan memulai ibadah persekutuan doa kita pada kesempatan sore hari ini. Mari sebelumnya kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu Tuhan, setiap kebaikan dalam hidup kami sepanjang hari ini Bapa terkhususnya, dan kami dapat bersama-sama berkumpul bersatu hati, terlebih bersekutu Bapa, meskipun melalui Zoom ini Tuhan, tapi kami percaya biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memenuhi setiap kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang menyatukan setiap hati kami Bapa. Biarlah kami sebentar akan memuji Engkau Tuhan, kami akan memuliakan Engkau, dan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kita mau bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau pujikan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita mau pujikan lebih lagi, katakan di hadapan tahta rahmat, di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memujikan pujian yang pertama ini. Teman-teman masih sukacita ya, masih semangat? Oke? Haleluya. Ya, kita akan bersama-sama bersorak-sorai lebih lagi, dan setiap kita percaya bahwa kita dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Tuhan membuat kita layak di hadapannya. Mari bersama-sama kita mau pujikan lebih dari pemenang. Mari kita mau katakan lebih dari pemenang, selamat darah dari digalakkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan kita lebih dari
pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari teman-teman yang percaya bersama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, katakan haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan hati yang terbaik. Biarlah Tuhan dapat mentransfer setiap kebenarannya, setiap firman-Nya dalam hati dan hidup kita. Mari kita mau pujikan jawaban hidupku. Sungguh hanya Engkau Yesus yang mampu menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Mari kita mau katakan, meskipun tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari teman-teman yang percaya bersama-sama kita mau katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin, semua mungkin bagimu.
tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami sudah bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami yang sudah kami naikkan Bapa hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terlebih dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami sungguh rindu mendengarkan setiap isi hati-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya Kau yang menjamah, Kau yang memampukan Tuhan. Terlebih semua yang diperkatakannya hanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami yang mendengarkan akan menyiapkan hati kami yang terbaik Bapa. Setiap pikiran kami yang terbaik untuk dapat meresapi Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman yang bertugas. Baik, terima kasih Saudari Siwi dan Saudara Yabes atas kesediaannya untuk memimpin pujian ya. Mantap sekali pujiannya. Terima kasih. Dan shalom kepada teman-teman semua, Imakriser semuanya, dimanapun teman-teman berada. Shalom. Shalom. Oke, mantap sekali. Hari ini saya bersama Kak Ruth ya. Di sini akan menjadi ya istilahnya kita akan memimpin acara ini. Kita mau ngapain aja sih hari ini? Dan bersama ini Kak Joel, tapi Kak Joelnya masih ada kesibukan. Oke. Oh, ini ada ya. Halo Kak Joel. Oke, mungkin masih sibuk ya. Ya, bagaimana semua kabarnya teman-teman Imakriser? Gimana kuliahnya? Lancar semua ya? Ya, saya anggap semuanya lancar ya. Oke, pada sore hari ini ya, kita mengundang seorang teman kita yaitu Kak Hesti. Silakan. Halo Kak Hesti. Halo, mungkin bisa di-unmute dulu ya. Nah, oke, sudah terdengar. Halo Kak Hesti. Nah, mungkin halo, agak patah-patah ya di sini. Halo, patah-patah ya. Suaranya jelas nggak? Terdengar cuma agak sedikit patah-patah. Agak sedikit patah-patah. Ini jaringan di sini sulit. Halo, Kak Hesti. Ya, agak putus-putus ya. Mungkin atau saya saja, gimana dari Ruth? Ya putus-putus Kak Felix. Agak putus-putus ya. Oke. Sambil menunggu ya. Oke, Kak Ruth. Ini sebelum ini Kak Hesti-nya kan masih cari tempat untuk kondisi ya. Nah, kita mau ngapain sih hari ini itu? Acaranya kok beda ya? Kok di posternya itu ada tulisan Persekutuan Doa X Imakris Podcast itu apa ya?
Nah, di sini itu kita akan kenalan dengan, bukan kenalan sih, kita akan berbagi pengalaman. Kan ada persekutuan doa First Imapods. Nah, nanti itu pertama kita akan mendengarkan renungan dulu dari Kak Hesti. Nah, habis itu kita akan berbagi pengalaman, seperti apa pengalaman Kak Hesti. Soalnya Kak Hesti itu dulu agamanya Muslim ya, Kak Felix. Nah, kita itu mau berbagi pengalaman sama Kak Hesti, seperti apa pengalaman atau seperti apa yang dialami Kak Hesti sehingga bisa berada di agama Kristen gitu, Kak Felix. Oke, jadi ini ya sesuai dengan judulnya ya, no more, artinya kita lebih. Jadi mungkin istilahnya mungkin dari saya kecilnya itu sudah apa ya, saya sudah lahir dari keluarga yang kecilnya itu sudah diajari tentang pengetahuan tentang Kristen gitu. Siapa sih Tuhan Yesus kayak gitu. Tapi bagaimana sih dengan orang-orang yang memang dari kecilnya itu tidak ada hubungannya sama sekali, nggak tahu Tuhan itu siapa, terus apapun tentang Kristen itu apa, nggak tahu juga. Mungkin dari agama lain atau sebagainya, tapi di tengah kehidupan itu ada proses jamahan. Nah ini loh yang buat kita pengen tahu bagaimana sih pandangan dari teman-teman kita yang sekarang telah dipanggil Tuhan Yesus, artinya mengikut Tuhan Yesus, itu kok bisa ya prosesnya. Nah itu yang kita mau belajar pada hari ini. Oleh karena itu untuk acara kali ini ya, Persekutuan Doa X Imakris Podcast, kita akan mendengarkan apa dari Kak Hesti, kemudian kita akan diskusi secara interaktif. Dan juga nanti pada akhir diskusi akan disediakan sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang kepo, gimana sih dari pandangan seorang Kak Hesti ini yang dulunya pada masa kecil nggak tahu sama sekali tentang Tuhan Yesus, nggak tahu sama sekali tentang Kristen, tapi dalam perjalanan hidupnya itu dijamah Tuhan. Oke, halo Kak Hesti, sudah bersama kita lagi? Halo, Kak Esti. Bisa di-unmute dulu ya. Di-unmute masih ke-mute gitu ya. Nah, mantap. Halo, Kak. Ya, Nah, masih putus-putus enggak? ya, sudah lebih mending daripada yang tadi. Udah. Sudah oke. Oke, Kak Esti. Pada sore hari ini aja ya. Ya. Jadi pada sore hari ini kita akan berdiskusi, Kak. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dari Kak Hesti dulu. Bagaimana sih dari pandangan kehidupannya Kak Hesti. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa perkenalan diri dulu, Kak. Siapa sih Kak Hesti dulu itu? Dan siapa Kak Hesti? Karena ada istilahnya tak kenal, maka tak sayang. Saya persilakan Kak Hesti. Oke. Sebelumnya saya Hesti Septiani Prasetyo, asal dari Balikpapan. Saya lahir di Balikpapan, tinggal di Balikpapan, besar di Balikpapan, dan sekarang puji Tuhan lagi melanjutkan pendidikan di STT Pokok Anggur Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Pokok Anggur di Jakarta Barat, dan sudah masuk semester 3. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, kelahiran tahun 2002, dan saya lagi mengejar gelar sarjana teologi di sini. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oke, terima kasih Kak Hesti. Ya mungkin maaf ini agak mantul, mungkin mantul ya. Ini agak Iya. Mantul ya, oke. Jadi begini Kak Hesti, saya persilakan untuk waktu dan tempat saya berikan kepada Kak Hesti untuk menjelaskan ya dari pandangan kehidupannya Kak Hesti dari dulu kecil sampai sekarang itu bagaimana sih prosesnya Kak Hesti itu bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, saya persilakan Kak Hesti. Oke, jadi jujur saya kaget ya untuk jadi narasumber di sini bersama kalian, Ikatan Mahasiswa Kristen di Universitas Negeri Malang.
saya benar-benar kaget karena dikasih tahunya H-1 dan bingung gitu mau apa. Tapi saya coba untuk membagikan apa yang saya alami selama dari saya kecil sampai saya bisa melakukan. Saya terlahir dari keluarga muslim, keluarga besar muslim, dan dari mama itu keluarga besar muslim yang sangat-sangat fanatik. Nah, awal mula kenapa saya bisa masuk Kristen. Jadi dulu saya adalah seorang pekerja yang bagaimana laki-laki ya, jauh-jauh dari kata nakal, kata pokoknya benar-benar laki-laki, orang tidak bisa bilang bukan ayah yang baik, bukan suami yang baik, dia yang baik tapi bukan suami yang baik. Dan sampai akhirnya dia selingkuh dengan perempuan lain. Dan kalau di Islam itu ada yang namanya nikah siri. Nah, nikah siri mereka secara agama tapi secara enggak. Apa sih sama nikah itu satu saya orang yang hebat, mama saya. Mohon maaf saya dengan ya. papa saya dengan segala kondisi. Sepertinya nanti di saya atau di teman-teman yang agak masih ini ya. Ya Kak, estimasi putus-putus. Kayaknya saya matiin video aja kali ya. Mungkin bisa udah. Boleh Kak. Boleh Kak. Boleh. Udah belum? Coba sekali lagi Kak mungkin. Gimana? Coba sekali lagi Kak mungkin. Lebih mending nggak? Udah? Ya. Lebih mending nggak? Oke. Iya. Jadi sorry ya, saya matiin video dulu. Ntar pas akhir baru buka lagi. Udah lihat saya juga kan ya? Oke. Jadi tadi saya bilang papa saya sempat berselingkuh dengan perempuan dan sempat nikah siri. Kalau di Islam ada yang namanya nikah siri, dan dia nikah siri itu sistemnya dia sah secara agama tapi nggak secara negara. Jadi nggak ada buku nikahnya dan nggak ada anak sih. Perempuan itu kebetulan janda. Dan ketika tahu itu jujur hancur, kecewa. Bener-bener saya merasa kenapa papa saya bisa sampai kayak gini. Apa sih kurangnya mama saya? Dan sempat juga mau bercerai, tapi puji Tuhan nggak bercerai. Sampai pada akhirnya papa saya balik dari Malang dan pulang nih ke rumah. Pas pulang ke rumah, dia memang sedikit sibuk dengan kerjaan yang ada di Balikpapan. Tapi nggak sampai pikir kalau ternyata sibuknya tuh hanya sibuk di gereja gitu. Sampai pada akhirnya di suatu malam, nggak tahu juga, karena papa saya itu orangnya tertutup dan karena dia takut ketahuan berselingkuh, akhirnya dia kayak privacy semua handphone, pakai kunci gitu, pakai pola ya kan biasanya. Nah, di suatu malam tiba-tiba handphonenya kebuka tanpa nggak terkunci, nggak kelok gitu. Terus mama saya nggak sengaja buka dan nggak ngerti kenapa mama saya bukanya itu ke galeri bukan ke chat. Biasa kalau misalnya orang curiga gitu ya kan pasti ke chat WhatsApp atau ke chat BBM dulu zamannya. Tapi mama saya bukanya langsung ke galeri dan nemu lah foto baptis papa saya. Hancur, tambah hancur mama saya, bener-bener kayak nggak rasa. Halo. Masih jelas ya suaranya? Jelas Kak, bisa dilanjutkan. Oke. Jadi mama saya ngerasa gagal jadi seorang istri. Kenapa? Karena pertama papa saya itu lulusan pesantren dan udah khatam Al-Quran berkali-kali. Agamanya juga oke, luar biasa, karena dia adalah seorang imam di dalam keluarga dan
ya pokoknya papa saya adalah seorang muslim yang bisa dibilang juga kuat gitu. Tapi waktu nemu foto baptis papa saya, kecewanya karena apa sebenarnya yang kecewanya tuh kecewa penasaran gitu. Apa sih sebenarnya kok sampai papa saya ini pindah agama. Oh iya, selingkuhan papa saya ini agamanya Kristen. Dan mama waktu ketika mama cerita, kami mikirnya papa saya masuk Kristen karena perempuan itu, tapi ternyata perempuan itu yang masuk Islam karena papa saya. Tapi setelah selesai nikah sendiri, papa saya memutuskan untuk masuk Kristen. Dan pas tahu foto itu, kami nggak langsung ngomong sama papa, tapi kami diskusi berdua. Karena adik saya dulu yang di bawah saya masih kecil, masih terlalu kecil untuk tahu itu. Jadi mama saya cuma bisa ngomong sama saya. Ketika ngobrol dan akhirnya ngomong sama keluarga. Pertama ngomong ke keluarga papa, bilang kalau papa masuk Kristen. Tapi nggak ada yang percaya, karena keluarga mikir nggak segampang itu orang pindah agama. Ya udah, akhirnya sudah dikasih foto baptisnya pun keluarga juga masih nggak percaya. Jadi ya udah kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya cuma bisa sharing berdua, ngomong berdua. Sampai akhirnya pelan-pelan keluarga dari papa tahu sendiri dan dibilang apa yang kurang dalam hidup kamu sampai-sampai harus merelakan agama, apa yang diiming-imingin orang yang bawa kamu masuk Kristen sampai digituin. Nah, karena posisinya mama saya udah kecewa sama papa saya. Akhirnya keluarga dari papa saya ini nelpon ke keluarga mama saya. Nelpon kasih tahu kalau papa saya udah masuk Kristen dan minta maaf karena kelakuan papa saya dan segala macam. Keluarga mama saya justru sangat jelas nggak terima karena kan tadi saya udah bilang keluarga mama saya itu keluarga muslim yang cukup fanatik. Nggak terima karena apa yang dilakukan papa saya selama menikah dengan mama saya itu nggak ada apa-apanya, bisa dibilang seperti itu. Dan bisa dibilang juga pernikahan mereka nggak bahagia. Begitu penilaian orang-orang. Tapi kan balik lagi, mama dan papa saya yang menjalankannya. Tapi akhirnya keluarga mama saya nyuruh untuk cerai. Sampai kakaknya mama saya yang pertama bilang, ya udah cerai aja. Nanti kami semua yang urus surat cerainya, kami semua yang urus di pengadilan dan segala macamnya. Sampai sudah sejauh itu. Akhirnya mama saya ngomong sama bapak saya kalau keluarganya nyuruh untuk bercerai, untuk berpisah. Dan jawaban papa saya yang benar-benar membuat mama saya ikut masuk Kristen. Jadi papa saya cuma jawab begini, kalau kamu memang mau cerai, terserah, itu hak kamu. Kamu urus di pengadilan juga itu terserah kamu. Satu hal yang sekarang di agama saya yang sekarang itu apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Papa saya ngomong kayak gitu dan itu menjadi rema dalam kehidupan mama saya. Dan itu juga yang kata-kata itu yang Tuhan pakai untuk bawa mama saya diselamatkan. Akhirnya mama saya penasaran, sebenarnya apa sih perbedaan Kristen dengan Islam? Karena di Islam kan dibolehkan untuk cerai, dibolehkan untuk poligami, tapi dalam ada syarat-syarat tertentunya ya. Saya nggak memunculkan Islam, tapi pokoknya adalah syarat-syarat tertentunya untuk mereka diizinkan seperti itu. Dan sampai akhirnya saya penasaran. Dan hari Minggu ketika papa saya ke gereja, mama saya bilang, ya udah, aku mau coba untuk ikut ke gereja, katanya kayak gitu. Saya hancur, jelas hancur. Saya dulunya itu kemana-mana pakai hijab. Jadi walaupun ke warung yang jaraknya cuma beberapa meter dari rumah itu tetap pakai hijab. Karena diajarkan kan seperti itu. Nah, saya kecewanya sama mama saya gini, karena dari awal waktu tahu papa saya masuk Kristen, kenapa mama nangis sebegitunya, mama kecewa sebegitunya, tapi ujung-ujungnya mama ikut papa gitu. Ya saya nggak terima, akhirnya saya di rumah sendiri, dan adik saya ikut dibawa, karena dia masih kecil kan, masih belum ngerti, adik saya ikut dibawa ke gereja. Saya di rumah sendiri, saya sholat, saya berdoa, saya bilang, pokoknya sehancur-hancurnya hati saya bagaimana melihat orang tua saya berbeda agama dengan saya.
Sampai akhirnya mama saya dibaptis. Tambah hancur. Dan di rumah selalu berdebat dengan papa. Saya ngerasa yang saya jalani sekarang itu benar. Oke, sorry ya, saya nggak memojokkan salah satu agama, tapi ini kesaksian saya. Jadi berdebat dengan papa tentang masalah agama. Papa pokoknya selalu ngerasa agama saya paling benar, dan papa juga ngerasa seperti itu. Tapi karena papa ini orangnya pinter, public speaking-nya oke, jadi dia cari kata-kata yang buat nggak tersinggung dan nggak memojokkan agama saya. Tetapi saya yang panas gitu ya kan. Karena kita tahu semua bahwa Islam itu adalah agama yang dibenarkan. Dan di situ setiap harinya berdebat sampai di suatu malam setelah pertengkaran cukup hebat sama papa saya sendiri bertengkar cukup hebat karena masalah agama sama papa saya. Di suatu malam saya bangun tengah malam berniat untuk sholat malam, sholat tahajud kalau kita bilang di Islam tuh. Sholat tahajud itu sholat yang kalau misalnya nih kita kebangun tengah malam itu artinya kita disuruh sholat kayak gitu. Saya mau keluar kamar, baru nyampe di depan kamar, pas mau buka pintu kamar, udah kebuka sedikit, saya lihat papa saya sujud, papa saya nangis, dan kata-kata yang buat saya, mungkin itu juga cara Tuhan untuk jamah saya di situ, papa saya bilang, Tuhan, aku percaya ketika saya sudah diselamatkan, ketika satu orang di dalam keluarga sudah diselamatkan, maka satu keluarga juga akan diselamatkan. Saya nggak tahu kenapa malam itu saya nggak jadi keluar kamar, saya tutup lagi pintu kamar, saya nangis di belakang pintu kamar. Nangis yang benar-benar nangis, tapi saya nggak tahu saya kenapa. Karena mendengar kata-kata itu. Jadi akhirnya saya nggak jadi sholat. Nangis sampai pagi, saya mikirin kata-kata itu. Apa sih arti keselamatan yang sebenarnya? Itu yang buat saya penasaran. Di sekolah pun kayak nggak fokusnya tuh kayak mikir tentang keselamatan, tentang kata-kata papa saya, tentang dia diselamatkan, tentang satu keluarga yang diselamatkan gitu. Sampai akhirnya saya bukan mundur, saya pelan-pelan lah tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh agama saya, yang dulunya saya sholat, ngaji, tapi ketika mendengar itu saya mulai goyah, iman saya mulai goyah, nggak pernah sholat, terus juga jarang untuk baca Al-Quran gitu ya kan. Yaudah akhirnya di satu masa saya coba berdoa karena saya udah sering dengar papa saya berdoa, saya coba berdoa di kamar dengan cara yang papa saya lakukan gitu. Jadi kata-kata ya Allah saya ganti dengan Tuhan. Di suatu waktu saya berdoa, saya bilang gini, karena saya kan awalnya nggak pandai berdoa, saya coba bilang, Tuhan, agama apa sih yang sebenarnya benar? Apa sih keselamatan itu? Itu pertanyaan yang paling saya penasaran jawabannya. Saya bertanya, Tuhan apa sih keselamatan itu? Kalau memang keselamatan itu ada, show me gitu. Kayak tunjukin gitu loh. Karena nggak percaya gitu kan. Akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba tergerak untuk ikut ke gereja. Karena waktu itu ada family day di gereja. Dan ya kayak papa saya nggak ngajak juga sih. Cuma karena ada family day kan family nih. Jadi ya mesti saya bilang, oke, kali ini saya ikut gitu, ke gereja, family day. Ternyata ada pastor, tamu, waktu saya masuk pertama kali gereja, berbicara tentang tujuan. Dan saya masih ingat banget khotbahnya tentang tujuan hidup manusia yang sudah ditentukan oleh Tuhan gitu loh. Jadi satu statement yang benar-benar buat saya yakin, namanya tuh Pastor Hendra Rusli. Jadi dia bilang gini, mau kita umur 60 tahun, mau kita umur 70 tahun, atau kita dari bayi pun, kalau Tuhan sudah pilih kita, pasti Tuhan tarik, Tuhan tangkap sebagaimanapun caranya. Dia bilang kayak gitu. Dan kayak langsung
dek gitu, langsung hati saya terkonek karena awalnya waktu pujian penyembahan saya nggak ikut, saya cuma duduk, yang lain berdiri saya duduk, tapi pas khotbah tiba-tiba kata-kata itu keluar saya konek gitu, dek gitu kan. Ya udah akhirnya saya diem. Ketika mereka berdoa saya cuma diem, nggak ngapa-ngapain karena nggak tahu mesti ngelakuin apa gitu di gereja. Ya udah akhirnya udah sempet ikut kayak gitu, kayak ngerasa dan setelah pulang dari sana ngerasa, aduh nggak bener nih, nggak bener, kayak gitu mikirnya, nggak bener. Dan di situ waktu itu juga ibadah pelepasan. Mama saya ibadah pelepasan, pas ibadah pelepasan itu mama saya teriak-teriak gitu. Teriak-teriak gini bilangnya, 15 tahun saya 15 tahun saya nikah sama kamu, saya nggak pernah bahagia. Itu waktu mama saya pelepasan, pengampunan kepada papa saya. Saya kaget, syok gitu kan. Kayak mikir, "Gila, ini gue baru pertama kali masuk gereja, mama gue udah kayak gini gitu, kesurupan, ini kayaknya beneran ajarannya nggak bener," gitu mikirnya. Tapi, di situ saya lihat saya pertama kali lihat papa saya nangis, waktu lihat mama saya sakit. Dan ketika pulang, saya nggak langsung percaya. Ketika pulang pun kayak, "Ih, beneran ya, ternyata serem," gitu. Agama Kristen serem, masa ada orang kesurupan juga gitu mikirnya kan, karena mama saya udah seperti itu. Nah, akhirnya, saya coba untuk, untuk balik balik kembali sholat lagi, kembali ngaji lagi, tapi saya nggak nemu damai. Kayak yang biasanya saya sholat itu, kayak gimana ya, cuma sekedar rutinitas saja, nggak ada damai dan di hati ya tetap biasa aja gitu kan. Ya udah, eee, jadi saya sempat menjauh dari gereja. Pertama kali masuk gereja, setelah itu menjauh berapa bulan gitu, menjauh dari persekutuan gereja, nggak ke gereja lagi karena takut. Sampai di suatu malam saya mimpi. Saya mimpi satu orang datang sama saya kayak pakai, aku benar-benar saya nggak tahu itu siapa, tapi kayak dia peluk saya, dia cuma bilang, "Datang sama saya, karena damai itu saya," dia bilang gitu. Pas mimpi bangun kayak ngerasa itu nyata. Akhirnya, sempet ngobrol sama temen juga yang dia kebetulan temen ini bisa, Islamnya nggak fanatik-fanatik banget lah. Jadi sempet sharing sama dia, terus dia bilang, "Kayaknya, memang deh Hes, panggilan kamu tuh ke agama sana." Padahal dia Islam, tapi dia bilang seperti itu. Terus, ya udah, akhirnya saya coba untuk masuk gereja. Pas saya coba untuk masuk gereja lagi, saya coba untuk ikutin liturgi gereja dari awal sampai akhir. Ikut praise and worship, ikut doa, dengerin khotbah benar-benar gitu. Sampai di satu titik saya ngerasa ketika worship saya damai. Saya nggak pernah ngerasain damai yang benar-benar enak, nyaman gitu. Sampai, di titik itu saya benar-benar ngerasa damai. Terus ya udah akhirnya, setelah worship gitu, saya bilang ke mama saya, "Mah, I feel peace." Saya, saya bilang, "Aku nggak pernah ngerasain ini sebelumnya. Ini bener-bener hal yang baru buat aku bilang gitu. Saya bilang itu sama mama, terus karena mama juga mungkin masih awal-awal Kristen kan, belum mengerti tentang kekristenan sebegitunya. Jadi ngomonglah sama papa, karena kebetulan juga, aku lebih, closely-nya tuh sama papa. Ngomong sama papa, sharing sama papa, jadi bilang, "Pa, tadi di church I feel peace when I worship Him. I don't know why, but I feel it," gitu. Jadi aku bilang, bener-bener ngerasa damai yang aku nggak pernah dapetin itu. Bahkan selama aku jadi anak papa mama, aku nggak pernah dapetin damai itu. Tapi aku dapet waktu aku worship. Aku nggak tahu lagunya, tapi kayak ketika aku coba untuk nikmatin, aku ngerasa damai, ngerasa tenang gitu. Ya udah, akhirnya, eee, disuruh papa untuk berdoa, doa keluarga. Kami doa keluarga dan setelah doa keluarga, saya nggak nyerah, saya baca Alkitab. Walaupun nggak ngerti apa yang sama apa yang apa yang saya baca itu saya nggak ngerti, tapi saya coba dan saya berdoa sendiri.
saya ingat pertama kali saya doa untuk benar-benar doa sebagai saya mau menerima Tuhan, saya bilang, God, thank you for the peace. Thank you for makasih untuk kedamaian yang luar biasa gitu, yang saya nggak pernah dapetin bahkan di keluarga saya sendiri. Saya berdoa itu dan saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan mau aku masuk Kristen, oke, I follow you gitu. Ya udah akhirnya memutuskan diri untuk dibaptis 4 tahun lalu di bulan September juga, dan saya mencoba masuk ke dalam pelayanan dan Tuhan ubahkan hidup saya. Tuhan secara perlahan pribadi saya diubahkan. Walaupun nggak semua, walaupun masih banyak proses yang mesti dilewati, tapi perubahan itu nyata. Terutama papa saya, yang saya susah untuk mengampuni dia dengan kesalahannya dia. Tapi ketika saya ketemu Tuhan, saya punya perjumpaan pribadi sama Tuhan, saya dapat rema, sebesar apa sih dosa papamu? Tuhan aja bisa ngampunin. Why not? Cuma dia bilang, kenapa enggak? Jadi akhirnya saya coba untuk mengampuni papa saya walau susah. Sampai sekarang pun itu masih proses. Tapi ya itu jadi pembelajaran. Dan saya bersyukur. Bahkan sampai sekarang saya masuk di STT itu bukan hal yang mudah. Dan nggak ada yang nyangka gitu. Karena saya Universitas Negeri Malang adalah salah satu universitas yang saya tuju waktu SNMPTN. Dan pilihan terakhir ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Nilai saya tinggi, bahkan ada teman saya yang lebih rendah nilainya dari saya, masuk di ITK, tapi saya enggak. Akhirnya saya mikir, kayaknya Tuhan mau saya kerja deh. Yaudah, saya sempat kerja 2 minggu, terus tiba-tiba papa saya ditelepon oleh papa rohaninya yang ada di Jakarta, dan bahas saya. Dia bilang, gimana, anaknya udah lulus kan, mau nggak sekolah di sekolah teologi, katanya gitu. Jadi akhirnya, papa saya suruh saya berdoa, dan saya bilang, oke Pak, aku mau sekolah teologi. Dan sampai sekarang, masih berproses, masih berjuang. Tapi satu hal yang mau saya bilang sama semua teman-teman yang ada di sini, Tuhan nggak pernah janji kalau ikut Tuhan itu gampang. Dia nggak ada di Alkitab dia berjanji, dia ngomong kalau ikut Tuhan itu gampang. Banyak proses yang dilalui. Mungkin saya cerita secara singkat ini, kalian cuma lihat beberapa proses saya. Tapi di balik itu semua masih banyak hal yang benar-benar yang mungkin nggak bisa saya ceritakan satu persatu, tapi buktinya Tuhan masih jaga, Tuhan masih pelihara. Dan kalau bukan karena Tuhan, kita nggak ada di sini. Kemarin saya sempat tanya sama Joy tentang tema Zoom ini, dan katanya Joy tetap kuat. Satu ayat yang memberkati saya pribadi ketika saya baru awal ikut Tuhan, bagaimana rasanya dibully satu sekolah, jauhin teman satu sekolah karena dibilang murtad. Karena juga dulu saya termasuk aktif di organisasi Muslim. Terus tiba-tiba masuk Kristen, pasti semuanya kaget gitu ya kan. Jadi dibully satu sekolah. Ya akhirnya ketika saya ngerasa di titik terendah saya, Tuhan ingatin saya, suruh kayak tergerak untuk baca Alkitab di kitab Ayub. Saya baca bagaimana penderitaan Ayub sampai dia hilangan segala sesuatunya untuk Tuhan. Walaupun dalam konteks Ayub masa pencobaan, tapi konteksnya sama adalah dia juga kehilangan segala sesuatunya. Tapi dia tetap setia sama Tuhan. Nah, ayat yang benar-benar jadi rema dalam kehidupan saya dari awal saya masuk Kristen sampai sekarang itu ada di Ayub 42 ayat yang kedua. Saya bacain ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita baca keseluruhan kitab Ayub, kita tahu bagaimana Ayub menderita, tapi di akhir Tuhan
bayar semua penderitaan Ayub dengan berkat yang luar biasa. Bukan secara jasmani saja, tetapi berkat rohani yang benar-benar luar biasa. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Karena saya tahu bahwa di dalam segala sesuatunya, Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan saya, dan begitu juga teman-teman. Mungkin teman-teman yang dari kecilnya Kristen, yang mungkin belum bisa merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, let's come to Him. Dia ada, dia nyata, dan siapapun yang datang sama dia, He's never forsake you. Just come to Him with all your heart. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya, dan saya berharap juga teman-teman tetap setia, tetap taat sama apa yang sudah Tuhan tentukan di dalam setiap kehidupan kita. It's not easy, but Jesus never leave us. So, thank you buat kesempatannya, Kak. Saya kembalikan ke Kak Felix. Oke, terima kasih Kak Esti atas, wah, saya juga bingung mau harus ngomong apa ya ini, karena saya itu juga tertarik sih mendengar bagaimana sih pandangan dari orang lain sendiri yang mengalami Tuhan Yesus gitu. Tapi yang tadi diceritakan oleh Kak Hesti sendiri itu malah membuat saya, apa ya, mungkin saya akan mendapatkan hal seperti ini aja, tapi enggak, ternyata malah lebih lagi gitu loh. Jadi it's out for my di luar ekspektasi saya. Ya, saya berharap semua ini memberkati Kak, buat saya memberkati, dan saya berharap juga memberkati teman-teman semua. Bagaimana dengan Kak Ruth? Gimana Kak setelah mendengar dari kisahnya dari Kak Hesti sendiri mengenai pengenalan dia akan Tuhan? Haru banget sih ya, kalau menurutku kisahnya seperti itu. Soalnya kan Kak Hesti udah merasakan bahwa Tuhan itu benar nyata gitu kan. Aku aja sebagai orang Kristen belum ngalamin hal seperti itu. Itu sih menurut. Luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih ya Kak Esti ya buat sharingnya ini, sungguh sangat memberkati teman-teman semua kisah kehidupannya Kak Hesti ini. Oke, buat teman-teman semua kita masuk sesi tanya jawab ya, karena ini memang adalah podcast ya. Jadi kita sambil mendengarkan dari kesaksian orang tentang firman-Nya juga, aplikasi dari firman-Nya itu dalam perbuatan, dan juga kita sambil tanya jawab lah. Oke, dan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lah sesuatu, mungkin yang ingin ditanyakan, atau mungkin yang buat kepo lah istilahnya ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa mau bertanya, bisa raise hand ya, atau langsung chat ya, langsung lewat chat. Ada teman-teman? Nah, ini ada yang raise hand. Siapa ini? Joyce Henrika Memase. Oke, saya persilakan Joyce untuk langsung unmute. Nah, Oke, terima kasih buat kesempatannya dan kesaksiannya dari Kak Esti sangat luar biasa. Aku mau tanya Kak, ini Kakak waktu kan pindah agama, nah itu terus diomongin sama temen sekelas. Nah, itu tanggapan Kakak sebenarnya kayak gimana, dan cara nanggepin omongan teman-teman lain itu seperti apa? Soalnya aku pun sendiri waktu SD sering juga dikata-katain karena memang aku orangnya minoritas saat itu di SD, dan ya aku nanggapinnya nggak kayak nggak dimasukin hati gitu, karena sebab mereka belum tahu gitu ya. Kan ada itu ayat juga dijelaskan gitu, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu. Nah, kalau caranya Kak Esti sendiri bagaimana gitu menanggapi teman-teman Kakak gitu? Terima kasih Kak. oke, silakan Kak Esti. Oke, ini aku tetap off cam ya, soalnya takut putus-putus lagi. Tanggapan diri sendiri soal perkataan teman-teman, pastinya kecewa, karena itu keluar juga nggak cuma dari teman-teman sekolah yang cuma kelas, cuma teman kenal gitu, nggak. Bahkan teman terdekat sendiri pun yang dulunya sama-sama tiba-tiba harus ngejauh gitu, yang dulunya benar-benar close banget sampai akhirnya jadi ada jarak. Dan dia ikut ngomongin seperti tadi yang aku sharingin tuh, dibilang murtad, dibilang munafik juga, karena
tadi saya bilang kan saya cukup aktif di organisasi Islam, terus tiba-tiba masuk Kristen, dan nggak sedikit yang bilang kalau papa saya penyebab itu semua. Padahal kalau misalnya mereka mau dengar cerita saya, papa saya itu adalah perantara dari Tuhan. Dan saya nanggepinnya, awalnya saya nanggepin seperti yang tadi I don't know your name, saya nanggepinnya nggak masukin di hati. Kayak, ya udahlah, lalu aja gitu. Sampai akhirnya saya nggak kuat, ya mau bilang, namanya kita juga masih manusia gitu kan, apa yang diomongin orang pasti kepikiran. Saya sharing sama papa saya, sampai saya mau pindah sekolah, itu di semester akhir, di SMP, saya bilang sama papa saya nggak mau, Pak, udah, aku nggak mau sekolah di situ lagi, aku nggak kuat. Dengar omongan teman-teman aku, dengar omongan guru-guru bahkan. Tapi papa saya bilang, kamu tahu nggak, roh takut itu, roh ketakutan itu bukan buah roh. Nah, di situ saya mulai pelajarin tentang buah roh, sukacita, dan sejahtera. Papa saya bilang, kenapa Tuhan pertama kali manggil kamu, orang yang pertama kali suruh diampuni itu papa. Karena dia memulai dari orang terdekat. Jika orang terdekatmu saja yang mengecewakan kamu sebegitu besarnya bisa kamu ampuni, kenapa teman-teman kamu yang nggak begitu dekat sama kamu nggak bisa ampuni? Papa saya cuma ngomong kayak gitu. Dan papa saya bilang, doain. Just pray for them. Yaudah akhirnya berdoa sama papa. Dan papa cuma bisa bilang, papa nggak tahu posisi, papa memang nggak ngerti posisi kamu di sekolah seperti apa, tapi kamu berdoa sama Tuhan. Saya bawa doa. Saya sebut nama mereka satu persatu yang memang benar-benar saya dengar dengan telinga saya sendiri, mereka ngata-ngatain saya sebut nama mereka. Saya bilang, God, I love them. Tuhan aja ampuni aku. Aku juga bukan manusia sempurna yang nggak pernah ngomongin orang gitu ya kan. Aku bukan orang yang nggak berdosa gitu. Tapi Tuhan ampuni aku. Jadi nggak ada alasan untuk aku nggak ampuni mereka. Walaupun sakit banget hati. Bener ya pengennya ya kayak yang tadi dibilang, pengennya bodo amat lah, ya udahlah gitu ya kan. Tapi pada kenyataannya nggak bisa. Ya tanggapan aku cuma satu, berdoa, datang sama Tuhan, nggak ada lain. Karena kita nggak mampu kalau sendirian mengampuni, menjadi setia tanpa mengandalkan Tuhan, nggak bisa. Jadi balik lagi, just pray, just come to Him. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Kak Esti. Bagaimana dari Kak Joyce? Oke, terima kasih. Memberkati. Oke, mantap sekali Kak Joyce. Oke, selanjutnya dari teman-teman, adakah yang ingin bertanya lagi? Bisa raise hand atau chat gini ya, chat di tempatnya sudah disediakan. Halo teman-teman, mumpung di sini kita saling berbagi lah ya, sambil pengen tahu bagaimana sih pandangan dari teman-teman lain gitu. Jadi kita saling melengkapi lah ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin Kak Ruth ingin bertanya, Kak? Wajah-wajahnya saya melihat ingin bertanya begitu. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan. Tidak apa-apa, ditanyakan saja. Saya mau bertanya untuk Kak Hesti. Nggak tahu ini apa terlalu menyimpang atau gimana. Saya mau coba bertanya. Aku mau bertanya, selama udah menjalani kehidupan di agama Kristen ini, apakah Kak Hesti kadang ada sih penyesalan masuk ke sini atau gimana, terus sudah seperti apa kehidupan setelah berada di agama Kristen ini? Itu sih Kak pertanyaanku. Oke, tentang berbicara tentang penyesalan, jujur ada. Karena waktu awal-awal masuk Kristen kan ya, waktu lagi kasih mula-mula gitu. Pasti orang-orang juga yang orang-orang Kristen
juga senang gitu, senang ketika ada orang baru yang diselamatkan, pasti ada, mereka senang banget. Dan itu yang membuat saya ngerasa, oh ternyata orang Kristen seperti ini gitu. Sampai pada akhirnya saya diperhadapkan dengan orang Kristen yang tidak memiliki kasih. Dalam arti ketika kita ngelakuin kesalahan, ketika orang lain melakukan kesalahan di depan mata kepala saya, kayak dia benar-benar nggak punya kasih gitu loh. Bukan kayak misalnya gimana ya, misalnya nih kayak tukang parkir gitu, kayak salah mengarahkan, terus tiba-tiba dia langsung memaki. Dan awalnya saya lihat ya wajar lah ya, atau sekedar it's a red flag or something else gitu. Tapi ketika saya sendiri yang diperhadapkan dengan orang seperti itu, ketika saya melakukan kesalahan, ketika kesalahan saya entah itu besar atau kecil, saya nggak dapat pengampunan dari siapapun, bahkan dari orang itu. Dan saya mikir, ini orang Kristen, bedanya apa? Kalau memang gimana ya? Jadi saya sempat membandingkan gitu antara Kristen dengan agama saya yang lama. Jadi mikirnya kayak perbedaannya apa gitu kalau misalnya orang Kristennya sama aja dengan orang-orang di luar sana. Sedangkan apa yang diajarkan oleh Alkitab, apa yang dikhotbahkan setiap hari, itu orang Kristen dasarnya adalah kasih. Tapi kenapa mereka yang menganut itu nggak punya kasih gitu. Sampai saya sempat kecewa sama salah satu pengkhotbah, bukan pendeta ya. Jadi dia pernah khotbah, saya kenal cukup dekat dengan orangnya. Dia khotbah tentang kasih, tentang mengasihi keluarga. But in reality dia nggak ngelakuin apa yang dia khotbahin. Itu yang kecewa, yang bikin kecewa, dan sempat menyesal. Jelas sempat menyesal. Sampai di titik ini pun saya sempat menyesal. Kalau saya boleh bilang, saya masuk STT juga kan tidak gampang, tidak mudah, banyak prosesnya. Dan di proses saya selama di STT ini, saya sempat bilang sama papa saya, Pak, I cannot found orang yang benar-benar punya kasih, orang Kristen yang benar-benar punya kasih. Why? Gitu. Papa saya bilang, jangan lihat orangnya, jangan lihat manusianya. Setiap orang yang lihat manusianya, setiap orang yang berharap sama manusia pasti kecewa. Papa saya bilang kayak gitu. Dan dikasih ayat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin bagi kalian, bagi secara umum itu untuk pelayanan. Tapi bagi saya, apapun yang kita perbuat nih, nggak cuma dalam pelayanan, tapi apapun di dalam setiap kehidupan kita, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Sama kayak kita mengasihi. Tuhan sudah mengasihi kita, ya kita mengasihi orang seperti kita mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi dibilang nyesal, iya, bahkan saya ngomong kayak gini, jujur di hati saya juga masih ada sedikit penyesalan. Karena ada beberapa hal yang membuat ada beberapa proses yang mungkin saya nggak kuat, dan saya bertemu juga dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau dibilang saya masih ragu, jujur ragu gitu. Karena tapi saya coba untuk ya balik lagi datang sama Tuhan. Tapi yang saya coba kuatin diri sendiri dengan kata-kata, ya apapun itu, lihat Tuhannya, jangan lihat manusianya. Kalau kamu diperhadapkan dengan manusia, kamu pasti kecewa. Karena manusia memang tempatnya salah. Saya pun juga tempatnya salah. Tempatnya membuat orang lain kecewa. Jadi ya balik lagi, apapun itu, andalkan Tuhan, lihat Tuhannya, jangan lihat manusianya. Saya sempat bilang sama bapak saya, Pak, aku nggak mau kalau kayak gini terus. Lebih baik nggak sih aku nggak punya agama tapi aku punya kasih, dibanding aku punya agama tapi orang-orang yang ada di agamaku nggak punya kasih. Saya bilang gitu, benar-benar aku bilang gitu sama papa. Terus papa diem di telepon waktu itu kan, karena posisinya saya di Jakarta, papa di Balikpapan. Papa diem, dia cuma bilang, you have to pray, kamu harus berdoa ulang sama Tuhan. Papa udah ngomong panjang lebar, apapun juga lihat Tuhannya, tapi
Tapi kalau misalnya dari hati kamu udah ngomong gini, ini ada sesuatu yang nggak beres dan memang kayaknya kamu udah kecewa berat gitu sama manusia, sama Tuhan. Ya udah akhirnya saya berdoa, ya udah benar. Tuhan juga kasih hikmat, ya lihat aku, ini loh aku gitu loh. Ini loh aku yang mampu mengampuni siapapun. Bahkan ketika aku disakitkan pun aku mampu mengampuni. Why you cannot gitu? Kenapa kamu nggak bisa gitu loh? Jadi balik lagi, apapun itu balikin ke Tuhan. Karena saya ada karena Tuhan, saya ada untuk Tuhan, dan saya juga dari Tuhan. Kita semua sama. Ini kekecewaan, penyesalan atau segala macam, balik lagi saya balikinnya ke Tuhan. Karena capek lihat manusia. Orang terdekat kita bisa mengecewakan. Papa saya bisa mengecewakan, tapi Tuhan nggak pernah ngecewain saya. Ya. Oke, bagaimana Kak Ruth? Halo, Kak Ruth. Ini mungkin sinyalnya ya. Oke, saya setuju dengan apa yang tadi Kak Esti bilang. Jangan pernah kita berharap sih dengan manusia. Siapapun itu orang terdekat kita sekalipun gitu. Dalam arti ini kita jangan menaruh hidup kita mengandalkan semua itu terhadap orang dekat. Saya setuju Kak. Saya setuju itu juga. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan. Yang benar tadi saya setuju itu. Kita kalau ada bingung, ada apapun semuanya kita duduk, kita berdoa kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Oke, terima kasih Kak Esti atas jawabannya, itu juga menguatkan saya. Bagaimana Kak Ruth? Terima kasih buat Kak Hesti, terberkati atas jawabannya dari tadi. Memang benar, kita nggak usah terlalu berharap pada teman kita, baik itu apa. Soalnya sih aku juga udah pernah rasain seperti itu. Apalagi waktu kuliah ini kan, kita kan Kristen kan minoritas ya di Universitas Negeri Malang. Nah, aku itu pernah, maaf ya sekali sharing, aku itu pernah waktu kuliah langsung punya teman gitu, kayak langsung, wah ini temanku gitu. Soalnya waktu pertama masuk kuliah itu dia langsung chat aku, Ruth besok kita bareng ya ke kuliah gitu. Ya kan nggak ada gitu orang langsung chat kita nyuruh bareng ke kuliah. Nah aku situ langsung berpikir, nah ini temanku, ini yang bisa aku bertukar kasih cerita di kampus nanti atau di kuliah nanti gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu memang akrab gitu. Itu masih semester 1 ya, masih akrab-akrabnya. Nah, seiring berjalannya waktu udah lupa gitu kan. Soalnya kan di situ kan udah makin banyak yang dikenal, udah makin banyak yang dikenal dari agamanya gitu kan. Nah, jadi kan benar yang dibilang ada kawan baru lupa kawan lama gitu kan ya. Nah di situ aku pernah satu saat itu aku terpojok banget gitu. Soalnya waktu pembagian kelompok, apalagi dalam kondisi sekarang ini ya, itu kayak langsung milih teman gitu. Kayak langsung mandang, kita aja soalnya lebih cocok dalam satu ras gitu. Aku kayak, gini banget ya Tuhan, merasa minoritas banget gitu di universitas ini. Nyari teman aja susah, nyari teman buat sharing aja susah. Soalnya kan kalau kita sharing ke mereka, mereka mau menguatkan kita gimana? Mereka juga sharing ke kita, nggak mungkin juga kan kita menguatkan mereka dengan ayat firman Tuhan yang kita imani gitu kan. Nah, dari situ aku belajar, aku harus menjadi diriku sendiri. Apapun yang terjadi, apapun yang aku alami, aku serahin ke Tuhan. Tuhan tidak akan membuat suatu masalah, suatu beban kepada kita sendiri itu di luar kemampuan kita sendiri. Ingat teman-teman, seberat apapun cobaan yang kita hadapi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bisa nangis, tapi nggak usah nangis ke orang lain gitu. Suatu saat orang lain ketika membenci diri kita, mereka akan membocorkan apa yang kita alami gitu kan. Sedangkan Tuhan Yesus tidak. Nah, ketika kita terpojokkan paling rendah, ingat Tuhan, mari kita berdoa. Pasti selesai berdoa,
hati kita pasti merasa lega. Aku udah ngalamin itu mulai dari awal sampai sekarang ini. Aku bersyukur banget pada diriku sendiri dan pada Tuhan yang selalu menyertai aku. Dan begitu juga kepada teman-temanku sekalian. Semoga dengan adanya cerita pengalaman dari KST ini, kita semakin terberkati untuk kedepannya. Kita semakin berproses baik dengan Tuhan untuk kedepannya. Oke, mantap sekali. Jadi pada sesi ini ya, persekutuan doa bersama dengan Imakris Podcast, kita nggak cuma sekedar baca Alkitab, udah gitu, enggak. Tapi kita mau belajar sih, bagaimana sih pandangan orang lain gitu. Jadi nggak cuma sekedar baca, tapi kita benar-benar tahu gitu loh, ini kalau dalam kehidupan itu seperti apa. Dan saya berharap acara malam ini itu benar-benar memberkati teman-teman semua ya. Dan jujur ini benar-benar juga memberkati saya juga. Oke. Terima kasih Kak Ruth atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan terakhir ya. Kalau ada pertanyaan bisa mungkin raise hand, yang mungkin ada rasanya kepo pengen bertanya gitu. Dan acara malam hari ini bukan untuk saling memojokkan, bukan, tapi kita saling berbagi gitu loh. Kita saling meluruskan, kita saling berbagi pandangan tentang kisah-kisah setiap orang begitu, tidak ada memojokkan. Karena ketika dua pandangannya berbeda ya, itu saling berdebat, tidak akan pernah ketemu. Karena dasarnya saja sudah berbeda. Ya, tapi kalau kita saling berbagi, saling meluruskan supaya tahu mana yang benar gitu, itu lebih baik. Ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita akan mengakhiri acara malam hari ini. Ada? Yang ada mungkin bisa langsung raise hand ya, atau lewat chat. Karena acara-acara seperti ini tidak setiap saat aja kita bisa lakukan gitu. Karena kebetulan pada sesi kali ini kita bisa tahulah lebih banyak hal gitu dari pandangan-pandangan setiap orang. Mungkin tidak ada ya. Bagaimana Kak Ruth? Mungkin kayaknya itu sudah tidak ada yang bertanya ya. Oke, mungkin sinyal lagi Pak, lagi putus ya. Oke. Ya. Aman-aman Kak Felix. Oke, mantap sekali. Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup ya. Baik, terima kasih ya Kak Esti atas kesediaannya buat bercerita gitu. Ini cukup memberikan kita pandangan sih, kita semakin tahu gitu bagaimana kisah setiap orang gitu loh. Bagaimana Tuhan itu benar-benar mengejar kita, menuntun kita itu supaya kita itu hidup kita itu benar-benar berkenan, supaya hidup kita itu dekat sama Tuhan. Dan ini benar-benar berkati. Kak Esti, terima kasih banyak loh ya. Mungkin karena sudah tidak ada yang mau bertanya ya, mungkin saya bisa minta tolong kesediaannya Kak Esti untuk menutup dalam doa. Halo, Kak Esti? Kak Esti, halo? Jadi nggak bisa di-unmute, harus host yang unmute. Oh, oke, siap. Boleh minta tutup dalam doa, Kak Esti? Oke, sebelum doa, aku mau kasih sedikit statement aja buat teman-teman yang masih berjuang untuk menjadi sarjana atau untuk menjadi apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan teman-teman sekalian. Just believe in His plan, in His timing, and stay faithful. Tetap setia. Apapun itu, jangan menyerah. Kayak tadi dibilang sama Kak Ruth, masalah pertemanan, itu biasa. Pacar, ditinggalin pacar, itu biasa. Gitu. Tapi satu hal yang nggak boleh kita tinggalin itu Tuhan. Oke, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau kami boleh melaksanakan ibadah dengan talk show secara Zoom meeting Tuhan, walaupun dengan secara online belum bertemu tatap muka secara langsung, tapi kami percaya itu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja pribadi lepas pribadi atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menaungi setiap hati kami, setiap kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan, apapun yang hamba-Mu boleh sharingkan pada sore hari ini, boleh menjadi rema bagi setiap teman-teman
IMA Kristen yang ada di Universitas Negeri Malang, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap teman-teman yang boleh mengikuti Zoom meeting kali ini, Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, kemampuan untuk mereka bisa terus tetap setia dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan masing-masing mereka, Tuhan. Apapun yang membuat mereka goyah, entah itu kekecewaan, kemarahan, sakit hati, dan segala macamnya, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang bekerja, Engkau tahu, Engkau yang menyelidiki setiap isi hati kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang bertahta atas kehidupan kami. Kami manusia, Tuhan, kami tidak mampu tanpa kekuatan, tanpa pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, ajar kami untuk mengampuni, ajar kami untuk mengasihi siapapun Tuhan, siapapun mereka, baik mereka yang baik kepada kami maupun mereka yang berbuat tidak baik kepada kami, Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah Zoom meeting ini, Tuhan, hamba-Mu boleh berbicara di depan teman-teman semua. Tuhan terus berkati teman-teman semua dalam studinya, dalam pelayanannya untuk IMA Kristen Universitas Negeri Malang ini, Tuhan. Walaupun mereka minoritas, tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan besar, Tuhan yang melingkupi setiap mahasiswa Kristen yang ada di Universitas Negeri Malang, dan biarlah mereka boleh menjadi dampak bagi teman-teman di sekitar mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan yang luar biasa ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman semua, kesehatan, kekuatan, fisik, jasmani, mental, rohani. Tuhan, jauhkan dari segala virus, segala macam mara bahaya apapun itu, Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, memberkati kami semua, keluarga kami, dan teman-teman, dan orang-orang terdekat kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur bagimu Tuhan. Kami kembalikan semuanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Esti untuk kesediaannya berdoa. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Joel. Oke, tes suara masuk ya. Ya, sebelumnya terima kasih buat Kak Esti untuk renungan yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Luar biasa. Ya, sharing sih ya. Bagi sharing yang sudah dibagikan luar biasa. Saya kenal Esti dari beberapa tahun lalu, tapi kesaksian ini baru saya dengar juga dan sangat memberkati. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebentar saya share. Oke. Share screen gue udah kelihatan ya? Sudah, Jo. Oke, ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih persembahan bisa ada dua pilihan. Yang pertama melalui rekening BCA, nomor rekening tertera, dan kemudian berikutnya untuk apabila teman-teman ada yang mau lewat OVE Makris bisa juga. Dan juga jangan lupa buat melakukan konfirmasi ya, biar kita tahu oh ini teman-teman mau memberikan persembahan. Ya mungkin itu aja. Selanjutnya kita mau dokumentasi. Untuk ini mungkin teman-teman bisa screenshot dulu buat teman-teman yang mau ngasih persembahan. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumentasi. Sebentar. Joel, mungkin bisa di close dulu ya ini. Ya. Screen-nya. Ditutup. Nah. Oke. Ya, ayo teman-teman buat on cam dulu. Kita mau dokumentasi. Online gini kan sayang kalau nggak foto juga. Ayo. Mungkin dulu guys. Oke, ini ada 3 slide. Aku akan hitung, saya akan hitung 1 sampai 3. Untuk slide pertama, bentar ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua.
Ya, tahan ya. Ini kita nggak tahu ini siapa aja yang di slide pertama, slide kedua. Slide 2, 1, 2, 3. Oke. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir di doa malam kita. Doa malam. Maksud saya pada persekutuan doa kita hari ini. Ya, sebelum kita berpisah satu sama lain, aku mau kita ya. Aku masuk. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk isi link presensi ya. Aku kirim di kolom chat. Makasih. Mulai dari sekarang. Oke, makasih Kak Ruth. Ya, untuk ya sebagai penutup kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami sudah saling sharing satu sama lain, dan juga Kak Esti sudah membagikan pengalamannya, masa-masa dalam hidupnya bersamamu dan juga sebelum mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami dari hari ke hari kami bisa terus semakin dikuatkan di dalam Engkau, dan kami juga bisa saling menguatkan satu sama lain supaya kami bisa tetap kuat di dalam-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat KST yang sudah membagikan pengalaman hidupnya. Kami bersyukur Bapak, pengalaman yang hal-hal yang dia sudah bagikan kepada kami itu begitu memberkati kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah kiranya apapun pergumulannya, apapun yang dia hadapi, dia menghadapinya bersamamu saja, dan masalah apapun yang ada dalam hidupnya, kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar kepadanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berpisah satu sama lain. Biarlah kiranya kami bisa melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami, mungkin ada yang belum bisa hadir pada persekutuan doa dan doa PA pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya berikutnya kami semua bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekutu, berdoa, untuk merenungkan firman-Mu, sharing satu sama lain, sehingga kami bisa semakin kuat dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menyertai setiap kegiatan kami sepanjang hari ini dan juga seterusnya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, kiranya Engkau memberkati. Lebih lagi kami percaya Tuhan, bukan soal uang, namun kami percaya bahwa hati yang memberi dengan sukacita, Engkau akan memberkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, ya teman-teman, thank you sudah hadir di persekutuan doa kita hari ini, dan juga Imapods. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa isi presensi ya. Dadah. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Terima kasih Kak Esti atas kesediaan waktunya. Dan mungkin ada ya ini dari teman-teman di luar Microsoft, ada ya. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir pada persekutuan doa malam hari ini. Silakan boleh melanjutkan kegiatan masing-masing ya. Terima kasih Kak Esti ya sekali lagi.